Sejak ratusan tahun yang lalu, negeri yang kita pijak saat ini pernah menjadi bulan-bulan oleh bangsa asing. Dikurasnya sumber kekayaan alam yang ada tanpa rasa bersalah dan menyampingkan hati nurani. Tertatih-tatih bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Namun dengan jiwa patriotisme yang begitu menggelora, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta, menandai kemerdekaan negara yang saat ini dikenal dengan nama Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, 719 bahasa, kekayaan alam yang melimpah ruah dan kebudayaan sangat beragam. Salah satu warisan dari leluhur Indonesia yang masih dapat dirasakan dan dilihat hingga kini adalah tarian tradisional. Hampir di setiap wilayah Indonesia menyimpan kekayaan dalam bentuk tari tradisional. Dan beberapa hari yang lalu, Surabaya menjadi saksi tercatatnya rekor muri dari sebuah kesenian tari tradisional bernama Tari Remo. Tari Remo adalah tari tradisional yang berasal dari sebuah desa di Jombang, yaitu Desa Ceweng, Kecamatan Diwe. Tarian ini sudah ada sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan kesenian ludruk yang telah berkembang pada saat itu. Diciptakan oleh seniman jalanan, tarian ini merupakan tarian pengantar kesenian ludruk yang pada awalnya dikhususkan untuk para penari laki-laki. Dikarenakan tarian ini menceritakan tentang pangeran yang sedang berjuang di medan tempur. Alhasil, peranan laki-laki sangatlah cocok untuk memunculkan sifat tegas dan juga maskulin terhadap pesan yang ingin disampaikan. Ya, meski memang tarian ini juga cocok jika dibawakan oleh para penari perempuan. Akan tetapi, riasan dan juga kostumnya tetaplah seperti laki-laki. Dan seiring berjalannya waktu, tarian ini dibagi berbagai jenis berdasarkan busananya, yaitu ada Surabayaan, Malangan, Jombangan, dan juga Saunggaling. Lalu terkait pemecahan rekor muri yang telah ditorehkan oleh Tari Remo, sebenarnya apa tujuan pemecahan rekor tersebut? Dikutip dari Kompas.com, Jaya Suprana selaku pendiri muri mengungkapkan bahwa rekor-rekor yang dicatat kebanyakan sifatnya kuantitas, bukan kualitas. Akan tetapi, pemecahan rekor-rekor tersebut bisa menjadi pemantik atas kesadaran masyarakat terhadap budaya dan warisan intelektualnya. Terlebih Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman budaya dan warisan intelektual. Hal itu pun senada dengan tujuan yang disampaikan oleh Eri Cahyadi. Budaya arek-arek Surabaya bukan harus belajar tari remo, tapi anak-anak harus tahu apa filosofinya tari remo. Bagaimana jiwa seorang pejuang melawan penjajah dengan gagah beraninya ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya. Itu harus tertanam di dalam jiwanya. Muri ini bukan untuk Pemkot Surabaya, tapi saya persembahkan untuk seluruh warga kota Surabaya yang sudah menjaga kekompakannya, yang sudah menjaga budaya di dalam hatinya. Ayo kita bangun kota Surabaya ini dengan budaya dan bermartabat. Karena saya yakin dengan filosofi tari remo, maka kekuatan budaya, kekuatan karakter kita pasti akan terbentuk. Boleh ada budaya asing di Surabaya, tapi budaya asli Surabaya, Jawa Timur yang menceritakan terkait kepahlawanan melawan penjajah, itu remo ada di hatinya mereka. Kita bukannya harus belajar mengenai tari remo, tapi bagaimana kita menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dan perlu melestarikannya. Namun, untuk saat ini sangat disayangkan kebudayaan asli Indonesia mulai tergerus dengan adanya budaya asing atau tren asing masuk melalui platform media sosial. Beliau pun beranggapan bahwa boleh saja tren-tren tersebut masuk, namun kebudayaan asli bangsa kita jangan sampai tersingkirkan. Lalu apakah kami pribadi enggan dengan adanya tren-tren asing yang masuk melalui platform media sosial? Tidak. Kami juga meyakini jika tren-tren asing tersebut juga memiliki dampak positif dengan memberikan ruang berekspresi. Terlebih bagi mereka yang memiliki ketertarikan terhadap tari ataupun dance. Namun yang disayangkan adalah banyak dari mereka yang justru terobsesi dengan tren-tren asing tersebut tanpa memfilterasi mana yang pantas dan yang tidak.
bahkan melahirkan tren-tren baru yang sama persisnya seperti tren-tren asing. Terlebih lagi banyak dari masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah hal yang normal. Maka secara perlahan, secara tidak sadar, kita telah melupakan budaya asli negara kita. Dan justru menunjukkan kurangnya rasa apresiasi terhadap pelestarian budaya. Jika kita dihadapkan oleh suatu pertanyaan, Anda cinta tidak dengan Indonesia? Kamu cinta Indonesia? Kita dengan percaya dirinya menjawab, cinta. Tapi apakah kita selama ini sudah benar-benar yakin bahwa ungkapan itu nyata dan bukan hanya omong kosong belaka? Kita mematung seolah tak peduli terhadap hal-hal berharga yang seharusnya kita jaga. Jika ada bangsa asing yang merebut, kita tidak terima. Apakah itu yang kita anggap cinta? Cinta nggak pernah berusaha. Cinta nggak pernah menjaga. Ragu ya? Kita berpijak di tanah air yang sama. Kita melebur dalam setiap lebih dan kurangnya. Tidak peduli dari mana asalmu, apa agamamu, sukumu, bahasa daerahmu, bahkan tim kebanggaanmu. Sudah seharusnya tunjukkan kepedulianmu. Kami pribadi bukanlah praktisi seni. Kami bukan aktivis budaya. Tapi kami hanyalah seorang warga biasa, anak muda, yang sudah seharusnya menjaga. Kami tahu menyampaikan hal ini bukanlah hal yang mudah. Tapi kami percaya lebih baik kami gagal dalam percobaan daripada kami tidak pernah mencobanya sama sekali. Jangan ragu untuk menjadi satu di antara 9 jika itu perlu dan benar-benar sepadan. Saya, Anda, kita, Indonesia. Can inspire people. You should tentang kultur satu bangsa di sini. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Dari satu Indonesia.